Peringkat atas makanan yang cocok disantap saat musim hujan seperti ini, seblak Bandung homemade full topping. Kali ini aku masaknya pakai resep seblak Bandung yang beneran. Ternyata bikin seblakku tuh jadi lebih seger. Oke, kita belanja dulu segala macam frozen foodnya untuk topping. Nama toko frozennya adalah Afko, dan ini tuh salah satu toko frozen yang cukup lengkap yang ada di Kabupaten Jombang. Karena sekarang aku berdomisili di Jombang Selatan, maka ini tuh aku belanja frozen foodnya di Afko di. Seperti yang terlihat, aku tadi ambil sepaket frozen food dari Shifudo karena dia itu isiannya udah lengkap, jadi nggak perlu beli satu persatu gitu. Aku juga beli sosis merah, beli scallop, sekarang aku bayar ke kasirnya. Harganya cukup murah dan nggak perlu jauh-jauh ke Jombang Kota untuk sekedar membeli frozen food. Cukup belanja di Afko yang ada di Diwo. Kalau nggak salah ingat ada 3 toko Afko ya, di daerah utara, daerah Jombang Kota, pusat juga ada di daerah Jombang Selatan ini. Bumbu seblaknya aku cuma pakai bawang putih, kencur yang banyak, dan kemiri, dikasih sedikit air, udah dihalusin aja. Sebelum aku tahu resep ini tuh aku masih nyampurin bawang merah di bumbu seblak. Sekarang udah nggak pernah setelahnya aku belajar resep seblak Bandung. Nah, setelahnya dihaluskan, kita tongseng sampai bumbu seblaknya itu keluar minyak atau sampai mateng. Dikasih sedikit garam dan gula. Tunggu sebelahnya aku pakai buat ngerebus cabai merah besar sama cabai rawit yang kedua-duanya tuh segar. Ternyata aku tuh bikin kesalahan di sini. Harusnya direbus dan dihaluskan sekalian cabai merah kering. Itu yang bakal ngebikin seblak warnanya merah merona menyala. Aku nggak tahu tips itu saat bikin seblak ini, jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Sekarang kita keluarkan dan siapkan semua frozen yang bakal kita jadikan topping, tapi nggak aku goreng, nggak aku pakai semuanya. Sebagian aku jadikan stok untuk lauk beberapa hari ke depan. Untuk cabenya udah selesai, kita masukkan ke dalam wadah dan kita ke kebun dulu buat ambil daun bawang yang sebelumnya aku udah pernah bikin videonya ya. Aku tanam di wadah bekas minyak goreng. Ih, cakep banget ya kan potnya. Karena adik ipar itu ada di rumah, jadi gue tinggal melipir ke depan. Balik-balik semua toppingnya udah pada keiris, terus kerupuknya juga udah direndam. Pinter. Sekarang kita kocok dulu 2 butir telur yang bakal ngebikin kuah seblaknya itu jadi lebih creamy. Oke, sekarang kita mulai masak. Untuk di wajan besarnya ini bakal aku bikin nggak terlalu pedas, karena untuk adik ipar, ayah mertua, sama mas bojo, mereka nggak terlalu suka pedas. Bumbu seblak sama cabenya udah kita tongseng dulu aja sampai harum. Masukkan daun jeruk dan masukkan kuah sesuai dengan yang kita inginkan. Segini aja udah cukup lah ya, biar nggak terlalu banyak kuahnya. Ternyata aku tuh lupa masukin daun bawang. Ya wis, kita buru-buru aja di situ ya. Kita aduk-aduk dulu, baru dimasukkan sayuran sama topping-toppingnya. Sengaja nggak aku masukin semua toppingnya karena ditunggu sebelah itu aku mau masak seblak khusus buat diriku, yang mana rasanya aku bakal pedesin. Cabenya aku banyakin gitu loh. Jadi untuk toppingnya aku bagi 2 saja seperti ini ya. Aduk-aduk dulu untuk semua topping yang ada di wajan besar biar semuanya tuh menyatu dengan kuah. Baru kemudian eksekusi di wajan kecilnya, bikin seblak khusus buat aku yang rasanya itu lumayan pedas. Masukkan daun jeruk sama daun bawang, tumis aja sampai harum semuanya. Untuk sisaan bumbunya kita simpen di kulkas, bisa kita pakai buat nanti kalau misalkan mau bikin seblak lagi. Sengaja bikin banyak memang biar bisa nyetok bumbu gitu. Kita lakuin seperti sebelumnya ya. Setelah kuahnya itu sedikit mubal-mubal, baru masukin semua topping-toppingnya. Kita aduk sampai semuanya tuh menyatu dengan kuah. Baru kita masukkan kocokan telur. Ini yang bakal ngebikin kuahnya jadi lebih creamy. Berdasarkan pengalamanku, cara dikocok di luar dulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam kuahnya ini tuh bakal ngebikin kuahnya jadi lebih creamy dibandingkan saat diceplok bareng dengan bumbu saat masih tongsengan gitu. Hasilnya bakal kurang bagus, nggak bakal bikin kuahnya tuh jadi berserat. Beda dengan cara aku gini tuh pasti bakal creamy banget. Kita kasih perbumbuan duniawi, garam, penyedap, sama kaldu untuk kedua wajahnya sesuai dengan takaran. Jangan lupa sedikit aja gula pasir. Diublek-ublek lagi sampai kuahnya itu lumayan blebek-blebek, baru masukkan jamur enokinya. Kalau nggak suka sama jamur enoki ya nggak apa-apa, nggak usah ditambahin. Tapi karena aku tuh suka banget, ya wis aku tambahkan di situ. Ini sudah proses matang, kita tunggu aja sebentar lagi. Jangan lupa diincip rasa. Kalau udah mantap, udah top chair, oke, kita siap untuk menghidangkan. Dimakan di halaman seperti sebelum-sebelumnya, tapi kali ini tuh ada adik ipar jadi lebih rame gitu ya. Musim hujannya udah tiba loh. Belajar bikin ini yuk.